Saya sapa kita semua dengan sapaan yang sebiasa. Salam. Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Ada sukacita hari ini. Ya, perlu bahagia. Kalau ada bahagia, angkat tangan sekali lagi. Haleluya. Hari ini pada minggu kita, untuk menyapa kita dari kitab Lukas 15. Ya, kitab Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 32. 11 sampai ayat ke-32. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kalau sudah, mari kita bangkit untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan. Teks kita ini agak panjang. Kalau judulnya di sana, perumpamaan tentang anak yang hilang, ya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Itulah kalau judulnya. Karena panjang, jadi saya yang membaca, Bapak Ibu mengikuti saja. Karena kalau berdialog nanti tambah lama lagi. Karena ayat 11 sampai ayat 32. Beginilah firman Tuhan, kita simak. Yesus berkata lagi, ya, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang busuk kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Mereka beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari, ya, keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya,
dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gunung itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan ini hidup kembali. Ia telah ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia mendapat kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini telah hidup kembali. Ia telah hilang dan kini telah ditemukan kembali. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana selalu saya sapa, inilah minggu yang kedua, tepatnya di tanggal 14 September. Jadi coba kita renungkan, waktu ini begitu cepat kita rasakan. Bulan September sudah setengah minggu, tidak terasa. Berarti 16 hari lagi bulan ini akan kita lewati. Dengan perjalanan waktu ingat, perjalanan waktu tidak ingat, hidup kita makin hari makin dekat. Makin hari makin dekat. Makin hari makin dekat. Maksud saya makin mau selesai. Kita renungkan itu dengan dalam-dalam. Apalagi belum tentu sesuatu yang tidak kita pahami, yang tidak kita duga. Sekarang kita bisa bugar-bugar dan buat tidak tahu besok-besok apa yang terjadi, sehingga semua tidak terpahami oleh kita. Amin. Karena itu pada minggu kita ini mau disapa kita dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan tadi. Dia mau mengajar kita, mengingatkan kita. Terlebih pada minggu gereja, inilah minggu yang ke-13 setelah Trinitatis. Ya, jadi minggu Trinitatis adalah masa-masa gereja sedang berjuang. Ya, masa-masa gereja sedang berjuang. Hidup kita dalam dunia ini penuh masalah, penuh penderitaan, penuh kesulitan dan sebagainya. Dan itulah memang dunia. Haleluya. Itu dunia. Dunia ini tidak ada yang aman. Dunia ini tidak ada yang sejahtera. Dan dunia ini tidak ada yang bisa bukan sentosa dan sebagainya. Maka banyak
yang dalam diri kita. Sehingga pada minggu kita hari ini dan firman Tuhan yang sudah saya baca mulai dari ayat yang 11 sampai 32 begitu panjang teksnya, tentang dari judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang, itulah firman yang menyapa kita hari ini. Ya, dari sini kita mau belajar. Dari firman ini kita mau belajar. Dari firman ini kita mau menasihati. Mungkin juga dari firman ini menegur kita, karena mungkin hidup kita selama ini tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga kalau ini ditegur, iman kita dibentuk, diperbarui, ya, makin terus berkenan kepada Tuhan, makin bertumbuh kekuatan kita. Karena itu setelah kita baca tadi dan kita dengar apa yang mau Tuhan katakan kepada kita pada hari ini, untuk mengajar kita, menasihati kita, menegur kita, ini mau dikatakan kepada kita, Bapa sangat mengasihi anaknya. Ingat, Bapa sangat mengasihi anaknya. Kalau kita lihat pasal 15, ada 3 judul di sini yang berbeda. Lihat, 3 judul yang berbeda. Satu perumpamaan tentang domba yang hilang. Satu lagi perumpamaan tentang dirham yang hilang. Tetapi di sini adalah anak yang hilang. 3 cerita yang berbeda, tapi untuk satu tujuan. Amin. Ya, 3 cerita yang berbeda, tapi satu tujuan. Yang digambarkan sebagai domba atau entah dirham bagaimana selalu dibutuhkan. Tapi dalam puncaknya ini lebih panjang. Dia diberikan contoh dari satu keluarga yang memiliki 2 orang anak. Sengaja hanya 2 orang anak dibuat untuk bisa dilihat. Artinya yang 2 ini mau melukiskan, satu ada anak yang nampaknya baik-baik, tapi satu ada anaknya yang tidak begitu baik dalam dirinya. Begitu sebenarnya. Kita lihat di situ. Dan inilah sering gambaran dari yang kedua orang itu dalam diri kita. Terserah manakah itu dalam diri kita. Boleh saja kita seperti anak yang baik ini, oh aku seperti ini, dan terus aku seperti ini. Ya, bawahnya aku Tuhan terus berdoa, aku begini dan ini seperti aku belum baik-baik dan sebagainya. Tapi ketika aku seperti ini, kenapa aku seperti ini? Ya, dan akhirnya seperti ini, mengomel dan sebagainya. Nah, tapi mungkin seperti anak yang satu lagi, aduh seperti ini, inilah yang dilukiskan kepada kita. Sehingga dikatakan, lihat, Bapa sangat mengasihi anaknya. Apa arti mengasihi? Mengasihi itu artinya merindukan dan memeluknya. Ya. Dia merindukan dan memeluk anaknya, itu dia. Kalau dia sangat mengasihi anaknya itu. Dari cerita ini kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan mengasihi kita, coba kita perhatikan dalam Mazmur 117 ayat 2. 117 ayat 2. Mari kita lihat 117, Mazmur 117 ayat 2. Begini dikatakan di sana, 117 ayat 2. Lihat, sebab kasihnya hebat atas kita. Sebab kasihnya, lihatnya itu pun besar, mengatakan itu adalah Allah kita, Bapa kita. Amin. Hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya.
Itulah Bapa kita. Itulah Dia. Itu sebabnya kalau kita berkata Allah itu adalah kasih. Haleluya. Haleluya. Itu Dia penuh kasih. Sehingga kalau Bapak itu mengasihi anaknya, ya, anak saat mengasihi anaknya, ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Setelah dari sampaikan 3 hal yang perlu kita renungkan dari firman ini. Artinya yang mengajak kita, mau menasihati kita, mungkin menegur kita, yang kita pelajari dari cerita dan perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Ada 3 hal yang kita renungkan. Dari sana kita belajar. Nah itu nanti. Sehingga kalau kita pulang dari gereja, ada satu perubahan yang total di dalam diri kita. Amin. Amin. Kalau tidak berubah sama sekali pun, enggak. Kalau orang Batak bilang, semua semarina punak ada buat terus, ya, tidak pernah berubah. Ini dia berubah, ya. Atau di sini seperti anak yang baik itu tadi, tidak pernah berubah, seperti kudus terus, tidak ada berubah. Apa yang pertama kita perhatikan di sana? Dari firman yang sudah menyapa kita ini, kalau kita baca kembali ayat 11 sampai ayat 19, tak perlu saya baca balik semua. Hanya saya berikan satu cerita kembali tadi. Kita perhatikan anak yang sulung itu. Apa? Anak yang apa tadi? Iya, anak yang bungsu itu. Anak yang bungsu itu. Kata yang bungsu kepada dia yang bungsu. Bapak, kasihlah yang menjadi milikku. Kasihlah milikku ini. Kasihlah yang menjadi aku. Kasihlah. Itu sering dia bilang. Bapaknya bilang, ya, nah ini semua. Kau kasih sama kamu. Kau kasih. Ya, dia pun dengan tegar kuat. Aduh, aman, sentosa, bekerja, pergi. Katanya dia pergi. Ya, dia langsung terus. Dan dikatakan dia berpoya-poya, menghabiskan semuanya dan sebagainya. Akhirnya habis juga semua. Tiada yang tinggal. Karena tidak ada lagi, terpaksa dia pergi ke suatu tempat di mana ada orang yang memelihara babi. Cerita ini enggak mudah itu maksudnya memang. Kalau bagi orang Batak itu enggak apa-apa kalau babi seorang Batak enggak apa-apa. Tapi kalau bangsa Ibrani, babi itu apa? Ya, coba kalau kita berbabi lasokan, alim berbabi bagi Ibrani itu sangat kenyataan. Yang tidak layak, ingat, yang tidak layak, dia disakiti, dia terus hancur itu, hancur itu dia, sampai dia enggak makan lagi, sampai nasi babi itu pun mau dia makan di cerita ini. Tapi yang punya nasi babi itu katanya, jangan coba makan itu. Ya, itu dah tidak diperkenankan. Ingat, tidak diperkenankan. Sedang tahan hakmu dan sebagainya. Kalau supaya makin merasakan kesusahan. Tapi mulai sejak itulah dia mulai diingat kepada Bapaknya. Haleluya. Haleluya. Dia ingat Bapaknya. Ingat, dia ingat Bapaknya. Dia setelah mengalami semua apa yang dia alami, dia ingat Bapaknya. Di rumah Bapakku banyak adalah yakni
yakni pelayan-pelayan memberikan semua. Itulah hidup Islam. Inilah dikatakan kepada kita, apakah kita belajar dari situ, dari orang yang busuk ini tadi? Sebenarnya kalau kita renungkan, kita sering seperti orang yang busuk ini. Haleluya, haleluya. Ini, tapi perlu kita belajar dari situ. Maksudnya, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan menjadi anak Bapa kita, makanya kita sudah menjadi anak Bapa. Kita sering seperti itu. Ya Tuhan berkati aku ini, Tuhan berikan berkat. Tuhan mampukan ini, Tuhan berikan berkat-berkat ini. Semua ini ku kasih kau, ku berkati kau, kerjaanmu ku kasih semua, ku berikan kepada kau. Sering kalau kita makin banyak uang kita, makin ada kalanya tidak peduli lagi Tuhan. Itu maksudnya. Haleluya, haleluya. Sering kita begitu, makin banyak begitu, makin ini. Tapi akhirnya tidak seperti dia, itu dia. Tidak menghargai bapaknya. Bukankah kita juga sering tidak menghargai bapak kita lagi? Tidak kita lagi mempercayai bahwa bapak itulah yang memberikan berkat bagi kita, memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dan sebagainya. Nah, ini milikmu. Nah, tapi kita hamburkan semua untuk kesenangan kita, sehingga satu saat kita menjadi tidak apa-apa. Mulailah kata barat ngilni, enggak. Dan ini dan sebagainya. Tapi katakan di sini, dia teringat kepada Bapa. Haleluya. Karena itu apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita yang pertama, kepada kita hari ini? Dari sini kita belajar mengenal diri dan minta ampun kepada Bapa. Itulah yang mau Tuhan katakan kepada kita dari anak yang khusus itu. Kita mengenal diri dan minta ampun kepada Bapa. Dia mengenal dirinya. Dia mulai sadar siapa dia. Dia tahu hidupnya yang bagaimana dia. Supaya banyak Bapakku banyak bersama pelayan-pelayan. Dia ingatkan kepada Bapa. Dia kenal dirinya semua tidak boleh hidup dengan diri sendiri. Haleluya. Haleluya. Apakah kita bisa mengenal diri kita, siapa kita? Kita sadarkan diri kita ini orang yang bagaimana kita. Ini yang perlu kita sadari. Kita sering tidak menyadari diri kita siapa kita. Kita sering angkuh, sombong dan sebagainya. Itu yang terjadi dalam diri kita. Tapi mau ingatkan dari sini, dari tentang anak yang bungsu. Ingat, belajar kita dari anak yang bungsu itu. Dia kenal dirinya, dia tahu semuanya, dan dia sebagainya. Dia tahu. Dia ingat bapaknya, kembali dia. Dia sadari dirinya. Iya, aku tidak bisa hidup dengan diriku sendiri. Aku tidak mampu hidup lepas daripada bapakku itu. Ingat, tidak lepas. Maka aku harus pergi ke sana. Menjadi seorang muda pun tidak apa-apa. Haleluya. Walaupun aku tidak menjadi anaknya pun, tapi aku harus hidup dalam dia. Di tangannya, situ hidupku. Aku datang minta maaf kepada Bapa. Dia datang minta maaf. Dia menyadari dirinya. Itu makanya sudah sering saya katakan, seperti yang dikatakan oleh Sokrates, seorang filsuf. Dia berkata, kenallah dirimu dan engkau bertobat dan mengenal Tuhan. Kenallah dirimu. Dapat mulai dari diri isiku. Baru rumahku Tuhan. Baru Tuhan itu punya.
Tetekoro akan Tuhan, kau kenal ada Tuhan. Dan kalau kau bertobat, berubah dalam hidup ini. Itulah yang dikatakan kepada kita, ini kau jemaat yang beribadah di gereja Tuhan ini. Aku sebenarnya seperti anak yang bungsu itu selalu hidupku. Ya, selalu aku dengan sesuka-sukaku, dengan kemauanku, dengan kehendakku dan apa yang dilakukan. Tetapi aku pikir dengan apa yang aku kerjakan aku bisa menjadi amat sejahtera dan semuanya rupanya tidak. Tidak. Makin kering, makin apa, makin kering. Semua kita baru dia disadari. Ya, baru dia disadari. Dia kembali baru datang. Ya Bapak, ingat. Di sini lukisannya, ingat, Bapak dengan anak. Haleluya. Tidak gambar lain dikatakan. Bapa dengan anak. Bapa anak hubungan yang tidak terlepas. Bapa dengan anak satu hubungan yang tidak terpisahkan. Karena anak itu tidak ada kalau tidak dari Bapa. Karena kita seperti bangsa Israel, kita dipandang anak Bapa, bukan anak Mama. Nampak Mama yang melahirkan, tapi nggak sebut itu sebagai anak Mama. Dia sepintas tidak bilang anak Mama, Mamaku. Tapi kalau nggak pesta tanggil kau, anak si Moring dan anak si Jopek. Begitu maksud saya, nggak pernah. Di Sombaro anak si Jopek itu menukuhoni katanya. Ya, si Seragi itu menukuhoni anak si Seragi tidak jangan anak si Seragi. Amin. Ini anak Bapa. Nampi menukuhon maknas. Wala ka Bapa ada mudah naik itu. Ada dah kayak kau anak ni. Kalau sepintas dia kayak aku kuning. Tapi selalu anak Bapa. Haleluya. Kita renungkan dengan dalam. Kita sadarilah. Kita selalu seperti itu berdosa. Datanglah kepada Tuhan dengan sungguh. Kita kenal diri kita. Oh Tuhan. Ya, Tuhan tidak menuntut tangan. Dia tidak menuntut tangan. Dia. Tapi yang penting ingat, dia menyadari diri dan minta sekali lagi, minta apa? Minta ampun kepada Bapa. Artinya dia pergi menjumpai Bapa. Pertanyaannya, apakah kita sering jumpai Bapa kita? Kita jumpai Bapa kita ini dan terbuka. Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan dan sebagainya, datanglah kita kepada Bapa kita. Tapi tidak, sering itu alasan kita. Semua berpikir belum tidak sanggup tahu berpikir. Dan dua pero untuk kita semua karena begini masalah ini, soalan ini, apapun enggak ada, ya, enggak sanggup. Sering tidak. Tapi kita harus berani. Sepertinya yang tadi, Tuhan penuh mujizat. Amin. 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 Iya, kalau bisa kita langkahkan. Amin. Kalau bisa kita berbuat. Jumpai Bapakku. Haleluya. Nak muru-muru pindah dia untuk semua. Amin. Amin. Ya, itu dah bulu-bulu ini dia terus. Kalau sudah kau cemat ke pilih mantu kau, kau cetak bangku sudah. Amin. Tak lagi menaruh doman dalam setiap. Haleluya. Tapi kita tidak seperti kalau di absensi kita ini banyak yang absen. Sepasar 4 berapa? Mertua berapa? Dan merawat berapa? Kalau dia absensi, alasan apa? Kenapa tidak hadir? Dia datang. Nah di sini, mulu-mulu kita patut keduke, roh Tuhan. Amin.
Yang setuju katakan haleluya. Itu dia mari kita lakukan. Itu yang pertama, ya. Kenal dia, karena dia mengenal diri, artinya mengetahui, dia tahu dan bahkan mengampun, dia menyadari kesalahan kita. Kalau kita hanya mengenal diri, kita menyadari diri kita orang berdosa, bersalah pada Tuhan, dan Tuhan minta ampun. Tuhan pasti akan melepaskan seluruh kelemahan dosa kita ini, ya. Karena Tuhan kita itu adalah hal yang penuh kasih, penuh anugerah. Coba kita baca Kisah Rasul 3 ayat 19. Kisah Rasul 3 ayat 19, ya. Terus salah itu. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Begini dikatakan di sana, ya tidak. Ada mungkin salah asal pula saya ini. Saya akan catat saya lagi. 19, ya, coba dulu. Ya, inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Itulah yang sering maksudnya dalam diri manusia. Kita bandingkan itu. Kita tidak datang kepada Tuhan, tapi kita lebih menyenangi itu maksudnya. Tidak datang kepada Bapa, tidak datang mohon dia pengampunan, tidak datang kepada Dia. Itu yang sedih kepada diri kita. Itulah perlu kita renungkan. Sekali lagi, mau kita renungkan yang pertama. Kedua, mulai dari ayat 20 sampai ayat yang ke-24, ya. Apa kalau kita mulai baca di sana mulai ayat yang ke-20, ingat mereka berkata, ya tadi, aku akan pergi kepada Bapa dan aku minta kepada Bapa, ya, dan mengakui kesalahannya. Tidak, dia kita lihat langsung dia berangkat. Ingat, dia berangkat tidak hanya ngomong doang dalam mulutnya. Itu maksudnya enggak. Dia berangkat, dia pergi dari tempatnya, dia pergi menemui Bapaknya. Haleluya. Haleluya. Begitu dia pergi, dia jumpai, dia bertanya. Dia tidak hanya ngomong, tidak hanya berservis istilah bahasa Indonesia dengan ngomong-ngomong dari mulutnya saja. Dia lakukan. Aku datang kepada Bapa, datang. Dia sudah dijumpai, dia cukup. Tapi Bapaknya pun sudah melihat. Dia perlu, Bapa, lihat, aku telah berdosa pada surga dan kepada Bapa. Dia mengungkapkan hati kehidupan langsung. Dia betul-betul merubah, artinya menjauhkan semua apa yang sedang dia lakukan tadi, yang telah dia kerjakan, dijauhkan semua. Dia katakan sangat jauhkan semua. Dia lakukan semua. Dia pergi kepada Bapaknya. Dia tinggalkan, dia jumpai Bapaknya itu, dia pergi. Itu dia. Sekarang betulkah kita datang kepada Tuhan? Gitu maksud saya. Kita akan mau berangkat atau tidak dan sebagainya seperti dia. Karena itu apa yang mau Tuhan katakan kepada kita kalau dia sudah datang? Ingat, kalau kita datang kepada dia, dia menjumpai dia, itu maksudnya tadi dia datang, dia jumpai Bapaknya. Bapa, aku ini, ampuni aku dosaku dan ini dan sebagainya. Sehingga nomor 2, apa jawabannya? Bapa mengampuni dan memeluknya. Itu yang nomor 2. Behana roka Tuhan anak. Kalau orang banget, behana roka dia kau. Sejajar apapun anak, kalau dia datang kepada Bapaknya,
Bapa itu selalu tetap mengampuni. Haleluya. Dia tidak hanya mengampuninya, tapi memeluknya. Dikatakan dia merangkul anaknya. Terus itulah dia tetap belajar. Dia pergi kepada bapaknya, dia jumpai bapaknya. Pasti bapaknya dia dilukiskan, tidak memandang-mandang saja bapaknya tadi enggak. Dia itu enggak ngaruanati enggak, hormat, bukai nama esok. Dan Nina, tunggu, aku tunggu di sini. Lihat, perhatikan, kita perhatikan teks tadi. Dia anaknya datang, telah dilihatnya. Dia tidak berkata, aku tunggu saja anakku ke sini. Dan kemarin enggak, tapi dia berangkat juga menemui anaknya. Amin. Amin. Dia tidak biarkan. Coba kalau saya seperti itu, rumah anakku mau lihat, rumah anakku balik ke rumah membawa bahan-bahan. Tidak boleh langsung diulang. Roba panggil datang terus sambut hotel sama dapat teman belum tentu tidak. Enggak, belum tentu. Mulung anak langsung belum tentu. Tapi dia jumpa lagi-lagi. Mas anakku, dia datang ke anakku. Tuh tidak potong di mana. Dipeluk di mana. Tahu anakku. Oh anakku. Di situ dia mengaku dirinya langsung sekaligus. Langsung mengaku tadi. Dia mengaku bahwa aku berdosa pada Tuhan. Tuhan dan kepada Bapa. Dia mau artinya situ mau belajar kita, begitulah kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh dari hati kita, dari batin kita, dari seluruh hidup kita. Kita harus berangkat melakukan kegiatan aktivitas. Amin. Mudah-mudahan namun kita disuruh jadi tadi. Itu maksudnya. Kita sering hanya tidur saja rumah kita inginkan. Ya. Oke lah, yang punya anak nggak bisa keluar pindah, yang mamanya ibadah tinggal mingguan, ya boleh, tak sendiri yang sama lotok. Tapi nggak ada yang menggantikan dia, nggak datang tinggal mingguan. Jadi mamanya, kalau masih anaknya nggak bisa dibawa, oke lah. Tapi nggak ada yang membuat dia menggantikan mamanya, nggak ada yang bisa. Mamanya kita ini, ya, padahal secokran bukan enggak ada. Nah itulah masalah. Kita sendiri enggak datang kepada Bapa, enggak menjumpai Bapa, tidak menemui Bapa. Nah, kita sering itu. Tapi berkata, lihat itu dia jumpai Bapaknya, dia temui, dan tidak hanya itu, Bapa juga berangkat ke tempat duduknya. Kalau tempat duduk, kita katakan tempat duduk kita, dia juga bersumpah menjumpai anaknya. Tidak di situ dia tunggu dia bapaknya itu, tapi dia temui juga di mana anaknya sedang dan dia datang menjumpainya. Haleluya. Itu dia bapak kita itu. Dia merangkul kita. Dia tidak melepaskan kita. Dia tidak membiarkan kita. Kamulah aku sudah. Kalau sudah datang anakku, terima kasih. Bereslah apa-apa. Aku tengok dulu kau nanti baik-baik atau enggak ada. Kalau kita pasti kita bilang gitu. Terima kasih anakku, kau sudah baik. Ya belakanglah. Lihatlah dulu ke masa depan. Baik-baiknya kau tahu enggak. Tapi bahwa kita enggak seperti itu. Haleluya. Dia datang belum, dia rangkul itu. Dia sangka. Dia berikan. Dia berdua. Itu dia. Itulah dia. Dia penuh, dia berangkat, dia mengampuni semua kesalahan anaknya. Karena dikatakan firman Tuhan dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Coba siapa bisa ketemu 2 Tawarik 7 ayat 14? Ya, 2 Tawarik 7 ayat 14. Ada yang bisa ketemu? Ada yang ketemu? Ayat 14, demikian firman Tuhan. Lalu umatku
Ya, itulah yang digambarkan yang kesekian. Dikatakan di sana, hai umatku yang menamai yang dinamai menurut namamu, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Seperti kepada bangsa Israel, begitu juga kepada kita. Haleluya. Datang kepada Dia, jauhkan, tinggalkan, jauhkan semua. Itulah yang kita. Terakhir, sudah cepat-cepat bergerak. Terakhir, ayat yang terakhir, mulai ayat 25 sampai 32. Ya, 25 sampai 22. Sebenarnya sebelumnya pun sudah dikatakan di sana. Ya. Sebelumnya pun begitu sampai kepada Dia. Potong dulu lembu yang terbaik dan sebagainya. Ya, kita menyambut anak kita yang sudah hilang itu datang. Tidak hanya sampai di situ. Mereka berpesta pora. Mereka bersuka cita. Mereka bersuka ria. Mereka bernyanyi-nyanyi, bahkan menari-nari, menyambut sang anak yang telah datang itu. Ya, Dia kalau kita sudah datang, Dia disambut. Kalau begitu, apa yang terakhir bagi kita sekarang? Ya, surga bersuka cita menyambut anak Bapa. Surga bersuka cita menyambut anak Bapa. Surga yang bersuka cita. Kalau Dia datang, kita datang kepada Tuhan, datang ketulusan hati kita dan seluruh hidup kita. Jangankan surga bersuka cita, di sana seperti menari-nari, bersuka cita dan sebagainya. Dia lakukan, aduh anakku ini. Dia datang kembali. Dia datang kepada kita. Begitu suka cita di surga kalau kita kembali kepada Dia. Haleluya. Penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Ya. Inilah yang dirindukan dari kita. Itu adalah keputusan kita. Itu keputusan kita. Artinya dalam diri kita, mau kita ambil keputusan itu atau tidak, itu diserahkan ke dalam kita masing-masing. Dia datang kepada Bapa. Dia datang, surga bersukacita, tempatnya bersukacita. Mereka penuh dengan kemuliaan, keagungan dan sebagainya. Dan untuk ini kita lihat mereka bahagia, gembira, bersenang, menari-nari dan sebagainya. Kita lihat tadi. Dan untuk mengakhiri hidup ini, kita lihat dalam ayat yang ke-15 ini, contohnya ini yang di atasnya saja, di atasnya saja, ayat yang ke-7 tidak begitu jauh, ya. Ini dalam cerita ini saja dikatakan, dan aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa. Lihat, satu orang berdosa yang bertobat. Kita perhatikan ya, di sini kita renungkan lebih hebat. Lebih daripada sukacita. Ingat, lebih daripada sukacita. Karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kalau dipikirkan ya dulu, apa maksudnya? Kok lebih senang orang yang satu orang yang bertobat dari orang yang sudah benar tadi? Tapi enggak, dia sini lebih besar. Itu menunjukkan kita adalah manusia seperti anak bungsu di hadapan Bapa. Haleluya.
Sedangkan yang di surga itu seperti anak-anak sulungnya, yakni seperti malaikat-malaikat dan sebagainya. Itu maksudnya tidak akan perlu bertobat. Kalau mereka sekali berdosa jatuh, tidak diberi pengampunan, hanya pengampunan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Yang perlu kita menyadari diri siapa kita. Amin. Kita orang yang bagaimana, kepada siapa kita harus menggantungkan hidup kita, menyerahkan hidup kita agar kita tetap ada seperti. Sehingga kalau kita punya, istilah kita ada impian kita, istilah kita ya, ada impian kita mau masuk surga, kita gumulilah seperti anak yang bungsu ini dalam hidup kita. Karena hidup kita di dunia ini maksudnya selalu kita berdosa dan selalu berdosa, tapi Allah penuh pengampun. Setiap kita akan berdosa datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kita. Amin. Haleluya. Gak ada. Amin. Itu dia. Itu kita, hidup kita selalu terus Tuhan. Itu makanya seperti murid-muridnya bertanya, Tuhan, berapa kali aku akan mengampuni orang? Cukupkah kalau 7 kali? Katanya tidak, 70 kali 7 kali. Karena begitu Bapa di surga bagi kita. Kita seperti orang yang seperti anak bungsu itu, selalu kita berdosa, jatuh berdosa. Tapi setiap kita menyadari diri dan datang kepada Tuhan, Tuhan pasti membuka tangannya merangkul kita. Haleluya. Kita akan makan dari meja Tuhan, memberi kekuatan semangat untuk hidup. Ditopang Tuhan. Mari kita bangkit berdiri yang merenungkan firman dalam hatinya, dan kita sambil